Bab 661. Baidi menepuk punggungnya dengan lembut. Makanlah pelan-pelan. Tidak ada yang akan memperebutkanmu. Huan-Huan akhirnya bisa bernapas lega. Wajahnya memerah. Bagaimana kau tahu kita tidak tidur di kamar tadi malam? Baidi berkata dengan tenang, aku mendengar sesuatu di kamarmu tadi malam, jadi aku bangun dan melihat ke dalam. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Dia tinggal di sebelah Huan-Huan. Kamar mereka hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Ditambah dengan fakta bahwa binatang buas terlahir dengan pendengaran yang sensitif, wajar saja baginya untuk dapat mendengar Huan-Huan dan Suang Yun. Huan-Huan teringat adegan saat dia bermain-main di dengan Suang Yun tadi malam, dan pipinya memerah. Aku tidak bisa tidur, jadi aku pergi keluar bersama Suang Yun sebentar. Benarkah? Dia menyentuh pipinya yang panas dan mendesah tak berdaya. Kau tidak pandai berbohong. Kami memang berada di dek, menikmati angin. Mereka bahkan tanpa malu-malu menelanjangi diri dan melakukan latihan kawin. Baidi kurang lebih bisa menebak apa yang telah dilakukannya pada Suang Yun tadi malam dari perubahan ekspresinya. Dia membungkuk dan mencium bibirnya yang basah oleh jus. Dia mendesah pelan. Jangan keluar tengah malam lagi. Aku akan khawatir. Dia jelas tidak mengatakan sesuatu yang eksplisit, tetapi Huan-Huan tetap merasa bahwa dia telah mengetahui semua yang telah dilakukan dia dan Suang Yun. Dia meringis merasa bersalah. Oh, jangan berbohong juga. Baidi membelai bagian belakang lehernya. Suaranya lembut dan pelan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar serius. Bersikaplah baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Orang-orang pohon telah membuat lebih dari 20 pohon buah di kapal. Huan-Huan mengelilingi mereka dengan rasa ingin tahu. Suang Yun berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan berbaring di untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ekornya yang besar dan berbulu bergoyang-goyang, dan matanya mengikuti si betina kecil itu maju mundur. Ini adalah pertama kalinya orang-orang pohon melihat serigala sebesar itu. Mereka begitu ketakutan hingga tidak berani bernapas. Beberapa orang yang sangat pemalu berlari kembali ke kabin sambil gemetar. Mereka bersembunyi dan tidak berani keluar lagi. Kepala serigala itu bersandar pada telapak kakinya, dan matanya yang hijau tua menyipit sedikit. Dia tidak bisa menahan rasa puas. Betina kecilku semakin membaik. Sosok tinggi menghalangi pandangannya. Suang Yun mengangkat kelopak matanya dan melirik malas ke arah pria di depannya. Ada apa? Aku ingin bicara denganmu. Baidi duduk di tanah dan menatap gadis kecil yang tidak jauh darinya. Tentang apa? Mari kita bicarakan tentang bagaimana kau bermain-main di dengan Huan-Huan tadi malam. Baidi mengatakannya dengan santai seolah-olah hal itu tidak penting. Tetapi Suang Yun sangat sadar bahwa dia tidak bahagia. Suang Yun sedikit bingung. Ya, bulannya cerah dan suasananya bagus tadi malam. Jadi aku memanfaatkan kesempatan itu untuk bermesraan dengan Huan-Huan. Apa ada masalah? Ada tempat tidur dan selimut di kamar. Kamu bisa bermesraan di kamar. Suang Yun secara kasar memahami apa maksudnya. Menurutmu aku tidak boleh berhubungan seks dengan Huan-Huan di dek. Kamu tidak boleh keluar bersamanya terlalu lama di tengah malam. Itu tidak aman. Saya bisa melindunginya. Baidi bertanya, bagaimana jika musuh yang muncul sangat kuat dan kamu tidak bisa menghadapinya sendirian? Saat itu sudah larut malam. Lagi pula, kita sedang berada di laut. Musuh mana yang begitu kuat sehingga aku tidak bisa menghadapinya? Kau terlalu banyak berpikir. Musuh seperti Xing Chen. Saat mendengar nama pria yang sulit ditangkap, kuat, dan keras kepala itu, Suang Yun langsung mengerutkan kening. Kita sudah mengusir Xing Chen. Tetapi dia mungkin akan kembali lagi. Serigala putih beku perak berhenti mengibaskan ekornya dan menyingkirkan sikap santainya. Ia berkata dengan serius, menurutku kau terlalu gugup. Kita tidak bisa mengurungnya di dalam rumah sepanjang waktu hanya karena mungkin ada bahaya. Ia bukan tahanan. Dia bisa keluar pada siang hari, tetapi tidak pada malam hari. Baidi, tidakkah kau merasa bahwa kau terlalu ikut campur sekarang? Selama itu menyangkut keselamatan Huan-Huan, aku harus ikut campur. Baidi bertekad, yang membuat Suang Yun pusing. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu terhadap Huan-Huan,
Tapi kau tidak bisa terus-terusan melakukan ini. Belum lagi Huan, bahkan kau mungkin punya masalah. Apa yang mungkin salah dengan saya? Suang Yun mengangkat cakar serigalanya dan menunjuk kepalanya. Jika seseorang terlalu tegang, lama-kelamaan mereka akan menjadi bodoh. Dia mengatakannya dengan setengah bercanda, tetapi Bai Di terdiam tanpa sadar. Dia juga tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang tepat, tetapi kata-kata Xing Chen terus terngiang di telinganya. Peringatan Xing Chen sebelum dia pergi seperti monster dengan mulut berdarah terbuka. Monster itu berjongkok di kegelapan dan menatapnya. Dia tidak bisa santai. Suang Yun mengangkat cakarnya dan menepuk bahunya. Saudaraku, santai saja. Huan berlari ke Bai Di dan Suang Yun sambil membawa buah segar yang baru saja dipetiknya. Buah-buahan ini sangat manis. Cobalah. Sebagai karnivora standar, Bai Di dan Suang Yun tidak menyukai buah dan sayuran. Mereka hanya makan satu buah saja, lalu berkata tidak mau lagi. Huan tidak punya pilihan selain berbagi makanan lezat itu dengan Sueling. Sueling adalah omnivora seperti dirinya. Ia makan daging dan sayur-sayuran. Putri mereka, Egi, juga sama. Mereka bertiga makan dengan lahap. Tak lama kemudian, mereka menghabiskan semua buah di tangan mereka. Egi tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tetapi berat badannya juga bertambah. Tubuhnya yang bulat tampak seperti bola bulu kuning besar. Karena ukurannya, ia tidak dapat berbaring di kepala ibunya lagi. Ia hanya dapat berdiri di bahu ibunya. Berat badannya sekarang setidaknya 5 kilogram. Saat dia berdiri di bahu Huan merasa bahunya akan ambruk. Huan bernegosiasi dengan putrinya dengan ekspresi getir. Egi, kamu harus lebih dekat dengan ayahmu di masa depan. Bahu ayahmu kuat. Kamu bisa berdiri di atasnya sesuka hatimu. Sueling segera menepuk bahunya. Datanglah ke ayah. Egi bahkan tidak melihat ayahnya yang bodoh itu. Dia berdiri kokoh di bahu ibunya dan berteriak dengan bangga, kicauan. Aku tidak mau pergi. Aku ingin bersama ibu. Sueling, yang dipandang rendah, mengungkapkan bahwa dia sangat terluka. Dia menundukkan kepalanya dan mengusap-usap dada Huan. Dia memanfaatkannya atas nama mencari kenyamanan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak dapat mengusirnya, Huan hanya bisa memerintahkan Egi untuk mengusirnya. Seperti meriam baja kecil, Egi terbang dan menghantam kepala Sueling. Dengan satu pukulan, dia mendarat di wajah Sueling. Sueling menariknya dari wajahnya dan mencubit sayap kecilnya. Pergilah bermain dengan tikus kecilmu. Jangan tinggal di sini dan hentikan ayahmu untuk memberimu adik perempuan. Huan memutar matanya. Adik kecil apa? Jangan bicara omong kosong. Big Goody punya 3 saudara laki-laki. Big White dan Little White adalah saudara kandung. Tapi Egiku anak tunggal. Kasihan sekali dia sendirian. Apa kau tidak ingin memberinya saudara laki-laki atau saudara perempuan lagi? Hah? Huan menyingkirkan wajah tampannya dan menolaknya dengan dingin. Tidak. Bab 662. Sueling, yang gagal meyakinkan Huan, tidak senang. Dia sengaja menggigit wajah Huan 2 kali dan melarikan diri sebelum Huan mengamuk. Huan menatap bekas gigitan di wajahnya di cermin. Dia sangat marah sehingga ingin menangkap Sueling dan memukulinya. Untungnya, kemampuan penyembuhan dirinya cukup kuat. Tak butuh waktu lama bagi wajahnya untuk pulih. Mereka telah berada di laut selama 3 bulan penuh. Di bawah cahaya pagi yang cerah, Huan akhirnya melihat benua binatang yang sudah lama tidak dilihatnya. Dari kejauhan, benua itu tampak hanya seukuran telapak tangan. Seperti daun hijau kecil yang mengapung di lautan luas. Ketika perahu berlabuh, daun kecil itu berubah menjadi raksasa. Sueling membawa Huan turun dari perahu dan mendarat di pantai. Huan menginjak tanah yang kokoh dan menghela napas panjang lega. Ia merasa lebih aman di darat. Orang-orang pohon itu turun ke darat dengan tertib. Ketika semua orang sudah di darat, Suang Yun memimpin jalan menuju kota batu. Bai Di adalah orang terakhir yang pergi. Dia menempatkan seluruh kapal ke dalam ruangnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sueling terbang ke langit sambil menggendong Huan. Yun Hui melebarkan sayapnya dan mengikuti di belakang mereka.
Huan-Huan menyentuh tubuh berbulu Egi dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rumah mereka. Egi, yang sudah berusia setengah tahun, kini sudah bisa berbicara, tetapi nadanya agak aneh. Seolah-olah lidahnya tidak bisa lurus. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu dengan benar. Dia merangkak keluar dari pelukan ibunya dengan rasa ingin tahu. Mata merahnya menatap hutan besar di depannya, dan dia berkata dengan suara yang jelas, tempat seperti apa rumah itu? Tempat di mana Anda dilahirkan dan dibesarkan. Egi memiringkan kepalanya. Tapi itu jelas benua fajar. Rumah kita di sini. Ini rumah kita. Benua fajar hanyalah tempat yang kita lewati. Jika kamu suka di sana, kamu bisa pergi ke sana lagi saat kamu sudah dewasa. Egi sebenarnya tidak begitu menyukai benua fajar. Dia lebih suka bersama ibunya. Huan-Huan mengingatkannya, kamu punya seorang kakak perempuan dan 5 saudara laki-laki. Kamu harus bisa bergaul baik dengan mereka di masa depan. Jangan keras kepala, mengerti? Kicauan. Egi mengepakkan sayap kecilnya dan terbang. Ia bisa mengimbangi kecepatan Sueling. Tubuhnya yang awalnya bulat perlahan-lahan berubah menjadi seperti burung kondor. Huan-Huan dapat membayangkan bahwa dia pasti akan tumbuh menjadi binatang berbulu yang kuat di masa depan. Sueling merasa bahwa putri kesayangannya itu sempurna dalam segala hal, termasuk aksennya yang canggung. Dia juga sangat imut. Dia berkata dengan bangga, Egi tidak pernah keras kepala. Dia pasti akan rukun dengan saudara-saudaranya. Saya harap begitu. Egi tidak memiliki cukup daya tahan. Tak lama kemudian, ia tidak bisa terbang lagi. Ia kembali ke pelukan ibunya untuk beristirahat. Langit menjadi gelap saat malam tiba. Semua orang menemukan tempat yang bersih dan datar untuk beristirahat malam. Orang-orang pohon berpencar dan menyibukkan diri dengan mendirikan kemah, menyalakan api, dan memasak. Sueling membuat api kecil sendirian, dan seluruh keluarga berkumpul di sekitarnya. Baidi menaruh bahan-bahan ke dalam panci, dan aroma daging yang kuat dengan cepat memenuhi udara. Bahkan orang-orang pohon yang tidak makan daging tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kompor darurat di sisi mereka dengan rasa ingin tahu. Huan-Huan memberikan beberapa bumbu kepada orang-orang pohon. Orang-orang pohon mengucapkan terima kasih berulang kali dan dengan senang hati menambahkan bumbu ke makanan mereka. Namun, karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan bumbu, mereka tidak dapat mengontrol jumlah dan tingkat kepedasannya dengan baik. Rasanya agak sulit ditelan. Huan-Huan mengambil mangkuk dari Baidi. Mangkuk itu berisi daging harum dan semur sayuran. Sambil makan, dia mendengarkan keluarganya berdiskusi. Suang Yun berbicara tentang jumlah perjalanan hari ini. Baidi merenung. Itu terlalu lambat. Dengan kecepatan seperti ini, kita akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Rock City. Tidak ada cara lain. Manusia pohon itu tidak bisa berubah menjadi binatang. Mereka hanya bisa berjalan dengan 2 kaki. Mereka memang lambat. Selain itu, ada beberapa orang tua di antara mereka. Sudah cukup baik bahwa mereka bisa berjalan sejauh ini hari ini tanpa berhenti untuk mengeluh karena lelah. Sueling berpikir sejenak, kenapa aku tidak terbang kembali bersama Huan-Huan dulu? Setelah kita sampai di Rock City, aku akan membawa beberapa binatang serigala dan burung untuk menjemputmu. Baidi mengerutkan kening mendengar usulan itu. Tidak. Mengapa? Kau ingin terbang pulang sendirian dengan Huan-Huan? Bagaimana jika kau menghadapi bahaya di jalan? Itu terlalu tidak aman. Sueling tersenyum tipis. Bukankah dia akan berada dalam bahaya jika dia melakukan perjalanan selama setengah tahun ini? Aku terbang cepat. Jika tidak ada yang salah, aku bisa mencapai Rock City dalam sebulan. Bukankah ini lebih baik daripada membiarkan Huan-Huan menderita bersama semua orang? Huan-Huan segera menelan makanan di mulutnya dan mengangkat tangannya. Menurutku tidak sulit untuk mengikuti semua orang. Sueling menekan tangannya ke bawah padanya. Makanlah makananmu. Oh, setengah tahun memang terlalu lama. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Baidi tidak berani bertaruh pada keselamatan Huan-Huan, tetapi dia tidak bisa tenang jika Sueling menerbangkan Huan-Huan kembali sendirian. Setelah berpikir cukup lama, Baidi berkata, biarkan Yun Hui terbang kembali bersamamu. Dengan begitu,
Kamu akan memiliki pembantu tambahan. Yun Hui yang tiba-tiba dipanggil, mendongak dengan ekspresi kosong. Huan mengerjapkan mata padanya. Apakah kamu mau pulang bersama kami? Mengetahui bahwa dia akan pergi bersama Huan, Yun Hui mengangguk tanpa ragu. Baiklah. Oleh karena itu, masalah ini diselesaikan. Baidi menyuruh mereka pergi saat fajar keesokan harinya. Sueling setuju. Setelah makan dan minum sampai kenyang, para manusia pohon memasuki tenda untuk beristirahat. Baidi menemui Juan dan Huijian dan memberitahu mereka tentang Sueling dan dua orang lainnya yang pergi lebih dulu. Huijian menyentuh tongkatnya dengan gelisah. Apakah aku memperlambatmu? Aku sudah tua dan ceroboh. Kau bisa pergi dulu. Tinggalkan saja jejak di sepanjang jalan dan aku akan mengikutinya. Juan segera berkata, aku akan tinggal bersamamu. Sebagai pemimpin suku, kamu seharusnya bersama dengan anggota sukumu. Jangan selalu mengikutiku seperti anak kecil. Kamu juga salah satu orangku. Baidi melambaikan tangannya, mengisyaratkan mereka bisa berhenti berdebat. Ada banyak binatang buas di benua binatang. Tidak aman meninggalkan siapapun sendirian. Kau harus ikut dengan kami. Mendengar ini, Huijian menghela napas panjang. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan meninggalkan benua angin biru. Akan lebih baik bagi orang tua sepertiku, yang tidak dapat hidup lama, untuk mati di kampung halamanku. Juan tidak senang. Jangan berkata begitu. Kau adalah tetua suku pohon. Pengetahuan dan pengalaman yang kau miliki tidak ada bandingannya dengan kami semua, kaum muda. Kami butuh bantuanmu. Mendengar ini, suasana hati Huijian sedikit membaik. Ketika seseorang sudah tua, ia paling takut menjadi tidak berguna dan menjadi beban bagi orang lain. Ia berharap dapat berguna, meskipun hanya sedikit. Bab 663. Huan menanam banyak jamur cahaya bulan di sekitar dan meminta mereka untuk membantu berjaga di malam hari. Baidi berubah menjadi seekor harimau putih yang agung dan berbaring di dekat api unggun. Ia perlahan bersandar padanya. Bulu putihnya yang lembut melilitnya, membuatnya merasa hangat dan nyaman. Dia menyentuh leher harimau putih itu dan berbisik, setelah kita pergi, kamu dan Suang Yun harus menjaga diri kalian baik-baik. Aku akan merindukanmu. Harimau putih itu menatap anak harimau betina dalam pelukannya. Mereka belum berpisah, tetapi dia sudah merindukannya. Hanya memikirkan tidak melihat si kecil betina selama beberapa bulan ke depan saja membuatnya cemas tanpa alasan. Harimau putih itu memeluknya lebih erat, tetapi suaranya masih lembut. Tidak ada tanda-tanda kecemasan. Kita dapat berkomunikasi lewat ruang angkasa. Benar sekali. Kita bisa saling berkirim surat untuk memastikan kita aman, kata Huan sambil menghitung dengan jarinya. Mulai sekarang, kita akan saling berkirim surat setiap hari. Jangan lupa. Oke, kalau saja dia bisa, dia akan memasukkan dirinya ke dalam ruang itu dan mengirimkan dirinya kepadanya. Huan memeluk lehernya. Kamu harus aman. Aku akan berada di rumah menunggumu kembali. Ya, keluarga kita akan segera bersatu kembali. Memikirkan adegan keluarganya yang bersatu kembali, kesedihan di hati Huan pun sirna. Ia bersandar di lengan harimau putih itu dan tertidur dengan tenang. Keesokan paginya, matahari perlahan terbit dari cakrawala. Matahari pagi menerobos awan dan mendarat di benua binatang, menandai hari baru. Huan berada dalam pelukan Sueling. Ia mencium Baidi dan Suang Yun secara berurutan. Kuharap kalian bisa pulang dengan cepat, katanya dengan enggan, tetapi aku khawatir akan sulit jika kalian berjalan terlalu cepat, jadi sebaiknya kalian berjalan dengan kecepatan normal. Keselamatan adalah yang terpenting. Suang Yun lebih optimis. Ia tersenyum dan berkata, saat kau kembali, suruh Dos, Tres, dan Little Monster untuk membawa orang menjemput kita. Big Goody tidak boleh ikut. Anak-anak perempuan harus bersenang-senang di rumah. Melelahkan untuk berlarian ke sana kemari. Huan terdiam. Kamu harus berhenti lebih memihak perempuan daripada laki-laki. Suang Yun tertawa. Aku hanya punya satu putri yang berharga. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melahirkan beberapa putri lagi untukku? Huan tersipu dan bergumam pelan, mari kita bicarakan ini saat kita sampai di rumah. Melihat bahwa dia tidak menolaknya secara langsung,
Suang Yun tahu bahwa ada harapan. Dia langsung bersemangat. Baiklah, baiklah. Ayo, kita akan segera pulang. Kalau sudah waktunya, kamu harus berbaring di bawah selimut dan menungguku. Baidi terbatuk, memberi isyarat agar ia tidak memaksakan keberuntungannya. Sudah larut malam. Cepatlah berangkat. Baidi membelai kepala Huan-Huan sekali lagi, mata birunya dipenuhi kengganan. Hati-hati di jalan. Lebih baik berjalan pelan-pelan daripada mengambil risiko dan bertindak radikal. Beberapa kata terakhir ditujukan pada Sueling dan Yun Hui. Sueling setuju, lalu membawa Huan-Huan ke langit. Yun Hui melebarkan sayapnya dan mengikutinya dari belakang. Ketiganya dengan cepat terbang jauh. Baidi dan Suang Yun hanya dengan enggan mengalihkan pandangan ketika mereka berubah menjadi 3 titik hitam kecil dan menghilang dari pandangan. Suang Yun memegang dadanya dan mendesah. Huan-Huan baru saja pergi, tapi aku sudah merasa hampa. Apa menurutmu aku sakit? Baidi mengabaikannya. Suang Yun bukan satu-satunya yang mengalami gejala seperti itu. Sueling dan Yun Hui terbang sangat cepat. Ditambah lagi fakta bahwa mereka hampir tidak pernah berhenti di sepanjang jalan, mereka terbang jauh hanya dalam sehari. Mereka jauh lebih cepat daripada saat mereka berjalan bersama orang-orang pohon. Egi kadang-kadang akan mengikuti mereka sebentar. Ketika ia lelah, ia akan kembali ke pelukan ibunya untuk beristirahat. Sueling sangat memanjakan putri kesayangannya. Kadang-kadang, ia bahkan berubah menjadi burung kondor dan menitipkan Huan-Huan dalam perawatan Yun Hui untuk sementara waktu. Kemudian, ia akan mengepakkan sayapnya dan melakukan berbagai gerakan terbang yang sulit di langit. Ada begitu banyak pemandangan yang membuat Huan-Huan tidak tahan melihatnya. Namun, Egi terperdaya oleh tipu daya ayahnya. Ia pun terbang bersamanya dengan gembira dan menirukan gerakannya dengan kikuk. Pada saat ini, Sueling benar-benar lupa apa yang dia katakan tentang burung muda. Bahkan jika penyu-penyu yang lemah itu bertahan hidup, mereka hanyalah sampah. Sekarang, dia merasa bahwa itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dengan dia sebagai ayahnya, tidak ada yang berani menggertaknya. Saat itu, Sueling adalah orang yang kejam yang akan menendang anak-anak burung yang takut terbang dari tebing tanpa berkedip. Dia memaksa anak-anak burung itu untuk mengepakkan sayap dan terbang. Mereka dapat mengatasi rasa takut mereka untuk terbang, tetapi pada saat yang sama, mereka menjadi takut kepada penatua Sueling. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua Sueling yang berdarah dingin dan tidak berperasaan dalam kesan mereka akan berubah menjadi seorang ayah bodoh yang begitu memanjakan putrinya. Lihatlah gerakannya yang aneh di langit. Seolah-olah dia telah meminum 5 kilogram anggur. Dia sangat memalukan. Huan-Huan duduk di punggung naga itu dan menundukkan kepalanya untuk berkata kepada naga hitam di bawahnya, "Terima kasih karena bersedia ikut dengan kami." Yun Hui menjawab dengan kaku, "Sama-sama. Saat kau sampai di Rock City, aku akan menunjukkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam keluarga kita. Aku memelihara beberapa burung pegar sebelum aku pergi. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka." Yun Hui mendengarkan dengan tenang. Dia tidak peduli seperti apa bentuk gunung batu itu, tetapi dia suka mendengar suara gadis kecil itu. Lembut dan manis, enak didengar. Huan-Huan tiba-tiba menyarankan, "Hanya kau yang tersisa di Pulau Naga. Kau pasti kesepian tinggal di sana. Mengapa kau tidak pindah ke Gunung Batu dan tinggal bersama kami?" Oke, dia menyetujuinya terlalu cepat. Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tidakkah kamu perlu memikirkannya?" Bagaimanapun, pindah bukanlah masalah kecil. Kamu dapat memikirkannya dengan saksama sebelum menjawabku. Aku akan berada di manapun kau berada. Aku akan mengikutimu. Yun Hui mengutarakan pikirannya yang sebenarnya tanpa keraguan. Rayuan samar macam beginilah yang paling fatal. Huan-Huan tidak sengaja diejek olehnya. Dia merasa tidak berdaya. "Bukankah kamu baru berusia 3 tahun? Mengapa kamu tahu cara berbicara manis? Dari siapa kamu belajar itu?" "Saya menerima warisan ras naga dan menjadi dewasa lebih awal. Saya bukan anak kecil. Saya tahu semua yang perlu saya ketahui." Huan-Huan sengaja berkata, "Kalau begitu, saat kita sampai di Rock City,
aku akan memperkenalkanmu pada beberapa gadis cantik. Jika kau bertemu seseorang yang kau suka, aku bisa membantumu merayunya. Nanti saat kau punya anak, kau bisa bertetangga dengan kami. Saya tidak menyukai ide itu. Kamu tidak ingin bertetangga dengan kami. Huan sedikit terluka. Aku tidak menyukai siapapun dari lawan jenis kecuali kamu. Perkataannya menghentikan Huan untuk mengatakan apapun lagi. Dia memohon dengan sangat muram, jangan menggodaku seperti itu. Tidak peduli seberapa gilanya aku tidak sanggup melakukannya dengan anak berusia 3 tahun. Bab 664. Sebulan kemudian, mereka berempat akhirnya tiba di Rock City. Sudah hampir setahun sejak mereka meninggalkan Rock City. Huan berdiri di kaki gunung dan memandangi gunung batu yang dipenuhi tanaman merambat. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Waktu berlalu dengan cepat. Para tanaman merambat itu sangat gembira melihat dia kembali. Mereka mengulurkan tanaman merambat mereka dan menyentuh telapak tangannya dengan lembut. Selamat datang di rumah. Huan bagaikan seorang pengembara yang telah bepergian selama bertahun-tahun. Akhirnya ia kembali ke rumah yang selama ini ia impikan. Ia tak kuasa menahan napas lega. Egi, kita sudah sampai. Egi berdiri di bahunya dan memiringkan kepalanya untuk mengamati gunung batu di depannya. Seperti biasa, Mu Xiang bersiap untuk pergi ke pasar dagang di sebelah barat kota setelah menenun kain. Dia baru saja turun gunung ketika dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Wanita itu tampak sangat familiar, tetapi karena dia mengenakan topi berkerudung dan wajahnya tidak terlihat jelas, Mu Xiang tidak yakin siapa dia. Didorong oleh rasa ingin tahu, Mu Xiang berjalan mendekat dan menyapa Sueling, tetapi tatapannya sudah tertuju pada Huan. Sueling, kau akhirnya kembali. Siapa wanita ini? Sueling sengaja membuatnya penasaran. Coba tebak. Silakan tebak. Kalau tebakanmu benar, aku akan kalah. Rasa penasaran Mu Xiang benar-benar terpancing oleh penampilan misterius wanita itu. Dia menatap wanita di depannya untuk waktu yang lama. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa familiar. Kau, Huan. Huan mengangkat kerudung sutra saljunya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan rupawan. Ia tersenyum gembira. Mu Xiang, lama tak berjumpa. Mata Mu Xiang terbelalak tak percaya. Betapa menyenangkan. Dia membeku di tempatnya, tidak berani bergerak. Ini pasti mimpi. Melihat dia tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya di depannya. Apakah kamu takut, bodoh? Mu Xiang meraih tangannya. Hangat sekali. Dia memang hidup. Kemudian, Mu Xiang mencubit pahanya dengan keras. Desis. Sakit. Saya tidak bermimpi. Huan tercengang oleh serangkaian tindakannya. Mu Xiang menelan ludah dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar Huan? Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu lupa seperti apa rupaku? Aku tidak lupa. Aku tidak akan melupakan seperti apa rupamu bahkan jika aku mati, tetapi kamu. Bukankah kamu sudah? Mu Xiang tidak dapat mengucapkan kata, mati, tetapi dia tidak dapat menemukan penggantinya. Matanya merah. Aku tidak mati. Aku kembali. Ketika Huan mengucapkan kata demi kata, bukan hanya Mu Xiang yang tersenyum karena terkejut, tetapi bahkan Sueling yang berdiri di sampingnya pun ikut tersenyum. Betina kecilnya akhirnya pulang. Keluarga mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Mu Xiang memeluk Huan dan menangis kegirangan. Senang sekali kau kembali. Sungguh hebat. Huan mengangkat tangannya dan menepuk punggungnya. Jangan berdiri di kaki gunung lagi. Ayo kita kembali dan bicara. Baiklah. Kita kembali sekarang. Mu Xiang melepaskannya dan menyeka air matanya. Dia tersenyum, tetapi ada air mata di matanya. Dia menangis dan tertawa pada saat yang sama. Hati Huan terasa sakit. Mu Xiang memimpin mereka ke atas gunung. Dia sangat gembira sepanjang waktu dan tidak pernah berhenti berbicara. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi setelah kau pergi, gunung batu itu menjadi kota batu. Patriark Suang Yun menjadi raja binatang buas kita. Setelah bertahun-tahun pembangunan, kota kita menjadi semakin kuat.
Huan sudah tahu sebagian besar dari apa yang dia katakan, tetapi dia tetap mendengarkan dengan penuh semangat. Seolah-olah dia telah menyaksikan pertumbuhan dan kekuatan Rock City bersama semua orang. Kita pulang. Mu Xiang berdiri di pintu, tersenyum hingga kerutan di sudut matanya muncul. Rumahmu masih sama. Tidak banyak yang berubah. Awalnya seseorang menyarankan agar Suang Yun mendapatkan istana untuk ditinggali, tetapi Suang Yun menolaknya. Sejujurnya, menurutku rumahmu tidak perlu diubah. Lebih baik dibiarkan seperti ini saja. Mereka semua bernostalgia. Huan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Burung pegar di halaman sudah pergi. Sueling berkata, burung pegar yang kamu pelihara sebelumnya tinggal di rumah kami selama lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, mereka mati karena usia tua. Kami membakar mereka dan mengubur mereka di hutan bambu di belakang gunung. Huan berpikir dalam hati bahwa burung pegar itu cukup ulet untuk tetap hidup selama itu. 2 gedung baru dibangun di samping gedung 3 lantai asli. Sueling berkata, Big Goody dan yang lainnya sudah dewasa. Tidak ada cukup kamar, jadi kami membangun 2 bangunan baru untuk tempat tinggal anak-anak. Ketiga bangunan kecil itu berdekatan. Ketika Huan membuka jendela, dia bisa melihat apa yang terjadi di rumah di seberangnya. Huan melihat ke arah penataan yang sudah dikenalnya di dalam rumah dan mencium aroma yang sudah dikenalnya. Dia tidak dapat menahan senyumnya. Cukup bagus. Mereka kembali di waktu yang salah. Big Goody sedang pergi bersama ketiga saudaranya. Tidak ada seorang pun di rumah. Huan bertanya di mana Nia. Mu Xiang tersenyum dan berkata, anak itu baru saja pulang belum lama ini. Kudengar keluarganya menemukan seorang wanita untuknya dan ingin dia kembali dan melihatnya. Jika mereka berdua merasa cocok, mereka akan menjadi pasangan. Huan sedikit terkejut. Dia akan pergi kencan buta. Benar, awalnya dia tidak mau pergi dan kehilangan kesabarannya. Namun setelah Big Goody memukulinya, dia menjadi patuh. Huan tidak dapat menahan tawa. Mereka sudah bertengkar sejak mereka masih muda. Hubungan mereka seharusnya sangat baik, bukan? Hubungan mereka memang baik. Aku bahkan mengira mereka berdua bisa menjadi pasangan. Aku tidak menyangka mereka akhirnya akan berpisah. Mu Xiang mengingat adegan ketika Nia pergi dan tidak bisa menahan tawa. Ketika Nia pergi, dia menangis. Dia tidak terlihat seperti akan kembali untuk kencan buta. Dia lebih terlihat seperti dipaksa mati. Kata-katanya membuat Huan tertawa. Huan tahu bahwa Big Goody dan yang lainnya tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi dia berkata kepada Sueling dan Yunhui, kalian sudah terbang begitu lama dan belum banyak beristirahat. Cepatlah tidur sekarang. Ini adalah rumahnya. Sueling sangat santai. Dia meminta Mu Xiang untuk membantu merawat Huan, lalu dia menguap dan terbang ke loteng kecil untuk mengejar tidurnya. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, mereka pindah ke gedung kecil di sebelah. Kamar lama mereka kosong. Huan membersihkannya dan membiarkan Yunhui tinggal di sana untuk sementara waktu. Huan menuruni tangga dan melihat Mu Xiang menggoda Egi. Apakah ini putrimu dan Sueling? Dia sangat imut. Ketika Egi melihat ibunya, ia langsung terbang dan hinggap di bahu ibunya. Pada saat yang sama, ia tidak lupa mengibaskan bulu kuningnya untuk menunjukkan bahwa ia memang imut. Huan membelai bulu putrinya dan tersenyum. Itu karena kamu tidak melihatnya saat dia sedang nakal. Anak perempuan itu berharga. Tidak apa-apa jika mereka nakal. Tatapan Mu Xiang pada Egi sangat cerah. Siapa nama putri bungsumu? Namanya Egi. Egi, nama yang lucu sekali. Semakin lama Mu Xiang menatap Egi, semakin puas dia. Nanti, saat Egimu sudah besar dan siap memilih pasangan, ingatlah untuk mengutamakan anak-anakku yang nakal itu. Bab 665. Huan terdiam. Egi baru berusia setengah tahun. Masih terlalu dini untuk memikirkan pasangan. Ini tidak dianggap terlalu dini. Banyak binatang jantan datang untuk meminta perkawinan saat betinanya baru lahir. Jika terlambat, betinanya akan direnggut oleh binatang jantan lainnya. Di benua ini, di mana betina jarang ditemukan, binatang jantan harus membuat rencana sejak dini jika ingin memperoleh hak untuk kawin. Meskipun pihak lain adalah seorang gadis muda,
mereka harus memikirkan cara untuk mengawasinya. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun merebutnya. Huan tetap bersikap relatif terbuka terhadap pernikahan anak-anaknya. Tidak peduli seberapa berkuasanya pihak lain, anak-anak harus menyukai mereka terlebih dahulu. Egi masih muda. Kita akan bicarakan soal pasangan saat dia dewasa nanti. Lagi pula, aku tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Pendapat ayahnya juga penting. Mu Xiang bergumam, Sueling adalah tetua suku bulu. Jika dia ingin mencarikan jodoh untuk putrinya di masa depan, dia pasti akan memprioritaskan binatang jantan dari suku bulu. Anak laki-lakiku itu mungkin tidak akan menarik perhatiannya. Huan tidak bisa mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Baginya, binatang serigala dan burung adalah sama. Dia tidak memihak suku tertentu. Berbicara tentang pernikahan putrinya, Huan teringat pada putri sulungnya. Apakah Big Goody tidak bertemu dengan pria yang cocok selama 2 tahun terakhir? Ekspresi Mu Xiang menjadi tak terlukiskan. Big Goody tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Tentu saja, ada banyak binatang jantan yang mengejarnya. Anak buahku pernah mengejarnya sebelumnya. Ibu manapun pasti senang mendengar orang lain memuji putrinya, dan Huan tidak terkecuali. Lalu apa yang terjadi? Mengapa anak buahmu menyerah? Mu Xiang tampak sedih. Karena mereka tidak bisa mengalahkan si baik besarmu. Huan terdiam. Dia menolak menyerah dan bertanya, tidak ada satupun binatang jantan yang dapat mengalahkan Big Goody. Tentu saja, ada binatang jantan yang bisa mengalahkan Big Goody, tetapi binatang jantan itu tidak muda lagi. Ditambah dengan kekuatan mereka sudah lama menemukan pasangan betina yang mereka sukai. Binatang jantan yang bisa mengalahkan Big Goody sudah diambil. Sedangkan yang tidak bisa mengalahkannya, dia memandang rendah mereka. Itulah sebabnya Big Goody masih lajang. Mu Xiang menghela napas. Saat aku setua Big Goody, aku sudah punya 2 teman. Semua betina di benua binatang buas akan segera menemukan binatang buas jantan untuk menjadi pasangan mereka setelah mereka mencapai usia dewasa. Hanya Big Goody yang masih sendiri bahkan setelah hampir 2 tahun. Meskipun Huan merasa masalah ini agak lucu, dia tidak terlalu khawatir. Menurutnya, Big Goody baru saja berusia 20 tahun dan masih muda. Tidak perlu terlalu khawatir jika dia tidak menemukan jodoh. Cinta itu datangnya karena takdir. Ketika takdir datang, maka itu akan terjadi dengan sendirinya. Suang Yin sedang tidak fokus hari ini. Dia merasa ada sesuatu yang penting akan terjadi. Dia berjalan melewati perkemahan tanpa ekspresi. Sesekali, binatang jantan muda akan menanggalkan pakaian mereka dan memamerkan otot-otot mereka untuk memamerkan bentuk tubuh mereka. Tetapi dia mengabaikan mereka. Suang Yin, yang sudah dewasa, bertubuh tinggi. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda di belakang kepalanya. Ia berjalan dengan gagah berani dan gagah. Ketika dia sampai di tempat latihan, dia melihat Suang Lin dan Suang Hua sedang bertanding. Keduanya saling berhadapan dengan dada telanjang. Sekilas, mereka tampak sangat intens. Tetapi Big Goody dapat melihat sekilas bahwa keduanya hanya berpura-pura. Tak satu pun tinju mereka mengenai titik-titik kunci. Mereka semua sengaja atau tidak sengaja menghindari tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk secara langsung menahan pihak lain. Suang Yin melangkah mendekat, meraih kedua tangan saudaranya, menekan mereka ke tanah, dan memukuli mereka. Dia memukuli kedua saudaranya sampai mereka berteriak. Suang Yin menarik tangannya dan mengerutkan kening ke arah kedua saudaranya yang tergeletak di tanah. Sudah kubilang, berlatihlah lebih giat. Apa kalian ingin membodohiku? Suang Lin dan Suang Hua berbaring di tanah, berpura-pura mati. Mereka tidak berani menghadapi kemarahan saudara perempuan mereka. Suang Yin mengangkat betis mereka dengan lembut dan tidak agresif. Baiklah, berhenti berpura-pura mati. Cepat bangun. Berkemas dan bersiap untuk pulang. Mendengar hal itu, kedua saudara itu langsung bangkit dan bertanya dengan gembira, kita tidak perlu latihan tambahan hari ini. Tidak, kami pulang saja. Suang Yin mengusap pelipisnya, tampak murung. Kakak, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku hanya punya firasat aneh bahwa sesuatu akan terjadi. Yang termuda, Suang Hua,
membelalakan matanya dan bertanya dengan sangat serius, mungkinkah kamu punya firasat bahwa kamu mungkin menemukan keberuntungan dalam urusan cinta hari ini? Suang Lin segera melanjutkan, benarkah? Apakah kakak tertua kita akhirnya bisa menikah? Saya sangat bersemangat. Mari bertepuk tangan dan merayakan. Kedua saudara itu, yang tadinya terbawa arus, ditekan ke tanah oleh Suang Yin lagi. Mereka akhirnya patuh. Suang Hua memeluk kepalanya dan menangis, kakak, jika kamu terus bersikap kasar, tidak akan ada yang berani menikahimu. Oh, Suang Yin tampak dingin. Dia tidak peduli bahkan jika dia tidak dapat menemukan jodoh atau mati sendirian. Bagaimanapun, baginya, makna hidup terletak pada medan perang dan keluarganya, bukan cinta. Di mana kakak kedua? Suang Lin berkata, kakak kedua pergi berburu. Pergi dan tangkap dia. Oh, Suang Lin bangkit dari tanah. Setelah meninggalkan Kam, dia pergi ke hutan terdekat untuk mencari Suangmu. Suangmu baru saja mengalahkan seekor rubah berambut merah. Karena dia sangat akurat, bulu rubah itu masih utuh. Dia menggendong rubah itu kembali. Suang Lin melirik rubah berambut merah di tangannya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, dilihat dari warna kulit rubah itu, kamu pasti memburunya untuk memberikan bulunya kepada seekor rubah betina, kan? Suangmu terkekeh namun tidak menjawab. Melihatnya seperti ini, Suang Lin langsung tahu bahwa tebakannya benar. Dia segera mencondongkan tubuhnya dan bertanya, katakan padaku, wanita mana itu? Seperti apa penampilannya? Apakah dia secantik ibu kita? Suangmu berkata dengan malu, namanya Yan Yan. Dia dari suku rusa salju. Ada banyak rusa di seluruh kota batu, tetapi hanya ada beberapa rusa betina. Suang Lin memikirkannya dan segera mengingatnya. Oh, aku ingat sekarang. Gadis kecil itu. Dia tidak cantik. Dia jauh lebih rendah dari ibu kita. Suangmu memutar matanya ke arahnya. Jika kamu mencari pasangan dengan mengikuti standar ibu, kamu mungkin akan melajang seumur hidupmu. Baiklah, kakak masih lajang kok. Kau sedang mencari kematian. Jika dia mendengarmu, kau akan dipukuli lagi. Suang Lin segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa hanya ada mereka berdua di dekatnya, dia merasa lega dan bergumam pelan, untung saja, dia tidak mendengarku. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Suangmu mengangkat tangannya dan membenturkan kepalanya. Kamu harus lebih berhati-hati. Para saudara itu mengobrol sambil berjalan dan segera kembali ke perkemahan. Suang Yin melirik rubah berambut merah di tangan Suangmu. Apakah ini mangsa yang kau buru hari ini? Benar sekali. Jarang sekali melihat rubah dengan warna secerah itu, jadi aku menyerangnya. Suangmu tiba-tiba bergidik. Apakah kamu suka warna ini? Bagaimana kalau aku membuatkanmu mantel dengan kulit rubah ini? Suang Yin tertawa. Kau memburu mangsa ini untuk menyenangkan calon pasanganmu. Aku tidak menginginkannya. Suangmu tersipu malu karena ketahuan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Dia hanya bisa segera mengganti topik pembicaraan. Ayo pergi. Ayo pulang. Bab 666. Ketika saudara-saudari itu kembali ke rumah, matahari sudah terbenam. Mereka baru saja membuka pintu dan masuk ke dalam rumah ketika mereka merasakan ada orang di rumah. Sejak ayah mereka pergi mencari ibu mereka, hanya mereka berempat yang tinggal di rumah. Biasanya, orang luar jarang datang ke rumah mereka. Bahkan jika mereka perlu mencari ibu mereka untuk sesuatu, mereka akan berdiri di luar pintu dan menunggu. Mereka tidak akan masuk tanpa izin. Suang Yin mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah ada pencuri yang masuk ke rumah? Dia meminta saudara-saudaranya untuk melihat sekeliling. Bola bulu kuning terbang keluar dari dapur dan berteriak nyaring. Kakak dan adikku sudah kembali. Kedua bersaudara itu membeku di tempat dan menatap burung gemuk yang tiba-tiba muncul dengan terkejut. Egi terbang mengelilingi mereka untuk memamerkan tubuhnya yang cantik. Kemudian, ia mendarat di atas meja dan mengibaskan bulu-bulu di dadanya. Ia memperkenalkan dirinya dengan bangga. Aku Egi, adikmu. Saudara-saudari itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua bertanya-tanya kapan mereka pernah punya saudara burung gemuk. Pada saat ini, Sueling berjalan menuruni tangga.
Mantel bulunya yang berwarna merah menyala menerangi seluruh ruangan. Suang Hua langsung tampak terkejut dan senang. Ayah kecil, kenapa kamu kembali? Tentu saja, kami kembali bersama ibumu. Sebelum kedua bersaudara itu dapat mencerna berita mengejutkan ini, mereka melihat Huan-Huan keluar dari dapur. Huan-Huan menatap keempat anaknya, yang sudah jauh lebih tinggi darinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Emosi yang telah menggelegak dalam dirinya tertahan di tenggorokannya. Ia tampak seperti orang bodoh, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Suang Yin ingin melangkah maju, tetapi dia takut ini adalah mimpi. Dia harus berhenti dan bertanya dengan suara gemetar, "Bu, benarkah itu ibu?" Mendengar ini, Huan-Huan merasa seolah-olah organ dalamnya telah direndam dalam air panas. Airnya sangat panas. Dia mengangguk penuh semangat sambil meneteskan air mata. "Ini aku kembali." Suang Yin mengangkat tangannya dan meninju dada Suang Lin. "Apakah sakit?" Suang Lin memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan. "Sakit sekali." Sueling tidak dapat menahan diri untuk memegang dahinya. Anak-anak ini sudah mengigau karena rangsangan tersebut. Dia berjalan ke arah Huan-Huan, melepas celemeknya, dan memakainya sendiri. "Aku akan memasak. Tetaplah di sini dan bicaralah dengan anak-anak." Huan-Huan benar-benar linglung sekarang. Sebenarnya, dia tidak mendengarkan apapun, tetapi dia tetap mengangguk secara naluriah. Oh, melihat interaksi antara Sueling dan Huan-Huan, Suang Yin akhirnya percaya bahwa itu benar. Dia melangkah maju dengan hati-hati dan dengan lembut menyentuh rambut ibunya. Itu benar. Itu bukan mimpi. Kejutan itu datang begitu tiba-tiba sehingga setelah beberapa saat linglung, Suang Yin segera memeluk wanita di depannya dan berteriak dengan suara serak, "Bu, aku sangat merindukanmu. Kupikir ibu tidak akan pernah kembali." Hati Huan-Huan terasa sakit. "Aku juga merindukanmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak. Aku juga khawatir kamu akan melupakanku saat kamu dewasa." "Tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu." Ketika suangmu, Suang Lin, dan Suang Hua melihat kakak perempuan tertua dan ibu mereka berpelukan, mereka berlari dan memeluk erat kedua wanita terpenting dalam hidup mereka. Keluarga mereka yang telah terpisah selama puluhan tahun akhirnya dapat bersatu kembali. Huan-Huan merasa amat lega. Melihat asyiknya mereka berpelukan, Egi pun langsung terbang menghampiri dan meremas di antara mereka. "Biarkan aku masuk. Aku juga ingin dipeluk." Saudara-saudari itu sedikit tenang. Huan-Huan memperkenalkan Egi kepada mereka. "Ini putriku dengan Sueling. Namanya Egi." Kemunculan tiba-tiba seorang adik perempuan yang bulat membuat kedua bersaudara itu makin gembira. Terutama Suang Hua, yang merupakan anak bungsu. Ia memeluk Egi dan tidak mau melepaskannya. Ia tersenyum dan berkata, "Egi kecil, cepat panggil aku, kakak." Ibunya telah memerintahkannya sebelumnya untuk memanggil saudara-saudaranya dengan sebutan yang tepat, jadi Egi dengan patuh memanggil Suang Hua dengan sebutan, kakak. Suaranya renyah dan manis. Suang Hua hampir meleleh. Dia memutuskan saat itu juga dan mengumumkan, "Mulai sekarang, aku akan melindungi Egi. Siapapun yang berani menindasnya di masa depan akan melawanku." Egi tampaknya juga tertarik dengan kata-kata, "kakak." Dia melompat ke kepala Suang Hua dan terus memanggilnya. Rambut Suang Hua berantakan, tetapi dia sama sekali tidak marah. Dia bahkan berhati-hati melindungi Egi jika dia tidak sengaja jatuh. Sueling segera menyiapkan makan malam. Dia memanggil semua orang untuk makan malam. Huan-Huan berkata pada Egi, "Naiklah ke atas dan panggil si hitam kecil untuk turun untuk makan malam." Egi langsung mengepakkan sayapnya dan terbang ke lantai 2. Ia berbaring di pintu dan terus mengetuknya dengan paruhnya, sehingga menimbulkan suara ketukan. Ketika dia mengikuti Yun Hui turun ke bawah, Suang Yin langsung tampak penasaran. Suang Lin menghampiri Huan-Huan sambil tersenyum dan bertanya, "Bu, apakah binatang jantan ini pasangan barumu?" Mendengar kata, "kawan," Yun Hui menghentikan langkahnya. Tanpa sadar ia menatap Huan-Huan dengan penuh harap. Tetapi jika dia benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu mengetahui apa yang dia nanti-nantikan. Huan-Huan memukul kepala putra ketiganya. "Jangan bicara omong kosong. Dia temanku. Namanya Yun Hui." "Oh,
Kalau begitu, haruskah aku memanggilnya Paman Yun Hui? Tapi dia tidak terlihat tua. Tidak pantas bagiku untuk memanggilnya Paman. Bagaimana kalau aku memanggilnya Kakak Yun Hui? Dari segi usia, Suang Yin dan ketiga saudaranya sebenarnya lebih tua dari Yun Hui, tetapi Yun Hui adalah teman Huan Huan. Dari segi senioritas, keempat saudaranya seharusnya memanggilnya Paman. Yun Hui duduk di meja dan berkata dengan tenang, "Panggil aku, Paman." Suang Lin segera memanggilnya Paman Yun Hui. Yun Hui mengangguk tanpa mengubah ekspresinya. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah benda berwarna emas dan menyerahkannya. "Ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Ambillah dan mainkan." Begitu melihat benda emas itu, mata Egi berbinar. Dia terbang di depan Suang Lin dan menatap benda di tangannya. Dia sangat iri hingga hampir meneteskan air liur. Itu adalah cakram emas. Kelihatannya seperti wadah makanan. Huan Huan memperkirakan jika benda ini dicairkan dan dijadikan koin emas, bisa dibuat menjadi sedikitnya 30 koin emas. Seluruh Pulau Naga adalah milik Yun Hui. Orang bisa membayangkan betapa kayanya dia. Benda kecil ini tidak ada artinya baginya. Melihat betapa Egi menyukai cakram emas itu, Suang Lin menyerahkannya kepadanya. "Ambillah dan mainkan jika kamu menyukainya." Egi langsung berteriak nyaring. "Kicauan, kicauan, kicauan. Kakak, kamu yang terbaik." Dia mengambil cakram emas itu dan terbang ke samping. Selama makan, pantat kecilnya bertengger di cakram emas itu. Dia tidak mau bergerak sedikit pun. Dia tidak serakah. Dia hanya menyukai benda-benda mengilap. Baik itu emas, perak, perhiasan, atau api, dia menyukai apapun yang dapat bersinar. Bab 667. Malam harinya, Sueling menekan Huan Huan dan menyiksanya setengah malam tanpa rasa malu. Keesokan paginya, Sueling memanggil Suang Mu, Suang Lin, dan Suang Hua. "Ayahmu masih dalam perjalanan pulang. Pergilah ke kamp dan temukan beberapa orang. Ikutlah denganku untuk menjemput mereka nanti." Setelah ketiga saudara itu menyetujui, mereka segera pergi ke perkemahan untuk memilih orang. Suang Yin ingin pergi bersama mereka, tetapi dia dihentikan oleh Sueling. "Tetaplah di rumah bersama ibumu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di suku bulu." Oleh karena itu, Suang Yin tidak punya pilihan selain menyerah pada ide untuk pergi ke kamp untuk membantu. Dia tinggal di rumah untuk berbicara dengan Huan Huan dan bertukar kabar. Ibu dan anak itu telah berpisah selama bertahun-tahun dan memiliki terlalu banyak hal untuk dibicarakan satu sama lain. Sueling terbang ke atas bersama Egi dan tiba di kediaman suku bulu. Rumah-rumah di sini lebih padat daripada sebelumnya, dan jumlah burung telah meningkat pesat. Ketika binatang buas yang bertugas berpatroli di luar melihat Sueling, dia langsung berteriak dengan gembira, "Tetua Sueling telah kembali." Banyak binatang berbulu berbondong-bondong menyebarkan berita itu dan datang untuk melihat Sueling yang baru saja pulang. Sueling bertanya dengan santai, "Di mana Sen Yan?" Seseorang segera menjawab, "Patriark Sen Yan ada di ruang pertemuan." Sueling melambaikan tangannya. "Baiklah, lakukan apapun yang harus kau lakukan. Jangan berlama-lama di sini." Sang tetua telah pergi selama hampir setahun sebelum ia kembali. Para binatang buas sangat merindukannya dan tidak mau pergi. Ketika seekor binatang buas yang penuh perhatian dan bermata tajam melihat bola kuning di bahu Sueling, mereka dengan berani bertanya, "Tetua, siapa burung gemuk di bahumu?" "Egi, burung gemuk." Hatinya hancur. Melihat putri kesayangannya bersedih, Sueling segera memeluknya untuk menghiburnya. Dia melotot ke arah binatang buas yang baru saja bertanya, "Burung gemuk apa? Egi kubulat dan halus. Apa kau tidak punya rasa estetika?" "Telur." Para binatang saling memandang. Setelah akhirnya membujuk putri kesayangannya, Sueling ingin menjawab pertanyaan semua orang. "Namanya Egi. Dia putriku dan Huan Huan." Mengetahui bahwa bujangan tertua di suku bulu memiliki seorang putri, semua orang yang hadir menjadi gempar. Banyak binatang jantan yang baru saja mencapai usia dewasa datang dan berteriak dengan cemas. Seperti kata pepatah, kita tidak boleh membiarkan keuntungan jatuh ke tangan orang luar. Tidak mudah bagi suku bulu untuk memiliki seorang wanita. Di masa depan, jika dia ingin mencari pasangan,
dia harus mencari wanita dari suku bulu. Bagaimana menurutmu tentang aku? Aku kuat. Aku sangat cocok untuk menjadi pasangan seseorang. Aku juga tidak buruk. Aku bisa memasak dan menjahit baju. Kalau Egi mau menjadi pasanganku, aku pasti akan merawatnya dengan sangat baik. Lihat aku. Aku baru saja dewasa kemarin. Aku lebih muda dari mereka. Aku pilihan terbaik. Sueling dikelilingi oleh mereka dan tidak tahan. Dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Egi di tangannya. Dalam hal kecepatan terbang, tak seorang pun di suku bulu yang dapat menandinginya. Ia dengan cepat menyingkirkan para bocah nakal yang ingin menjadi menantunya. Di ruang pertemuan, Shen Yan tengah mendiskusikan sesuatu dengan dua ajudan kepercayaannya. Pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berhenti berdiskusi dan menoleh ke arah pintu. Mereka melihat Sueling melangkah mendekat dengan mantel bulu berwarna merah menyala. Shen Yan tertegun sejenak, lalu berdiri dengan ekspresi terkejut. Akhirnya kau kembali. Sueling berkata dengan santai, aku baru saja kembali kemarin. Aku makan malam dengan Big Goody dan yang lainnya tadi malam. Aku baru sempat mencarimu pagi ini. Shen Yan melambaikan tangan pada dua ajudan kepercayaannya di belakangnya. Keduanya segera meninggalkan ruang pertemuan dengan bijaksana. Apakah kamu kembali sendirian? Tentu saja tidak. Kali ini aku kembali bersama istri dan anak perempuanku. Shen Yan butuh banyak usaha untuk mencerna sejumlah besar informasi dalam kata-kata Sueling. Dia bertanya dengan susah payah, maksudmu, kamu tidak hanya mendapatkan kembali Huan-Huan, tetapi kamu juga melahirkan seorang anak perempuan. Ya, Huan-Huan sedang mengobrol dengan Big Goody di rumah. Sedangkan putriku, Sueling menyentuh burung gemuk berbulu kuning di tangannya. Dia ada di sini. Namanya Egi. Egi terbang dan berdiri di bahu Sueling. Dia mengibaskan bulu-bulu di dadanya dan berteriak dengan tegas, "Halo, buku jari." Nakle, Shen Yan tidak tahu kapan ia mendapat julukan seperti itu. Sueling terbatuk pelan. Egi, itu paman, bukan buku jari. Kamu harus meluruskan lidahmu saat berbicara. Nakle, itu yang kukatakan. Petik 2, petik 2. Sueling terdiam sejenak, lalu dia memutuskan untuk mengabaikan kebenaran objektif dan menyetujui dengan sangat serius. Ya, itu buku jari. Kau benar. Shen Yan tidak bisa berkata apa-apa. Dulu, dia pernah mendengar bahwa binatang menjadi bodoh ketika mereka menjadi ayah. Dia tidak mempercayainya saat itu. Baru sekarang dia akhirnya mempercayainya. Selanjutnya, Sueling mulai memamerkan putrinya. Dia mengatakan bahwa putrinya cerdas, bijaksana, imut, dan penuh perhatian. Bagaimanapun juga, selama itu sebuah pujian, dia akan menggunakannya untuk menggambarkan putrinya. Wajah Shen Yan kosong. Apakah binatang berbulu di depannya itu palsu? Baru setelah Egi tertidur karena pujiannya, Sueling berhenti pamer dan menceritakan kepada Shen Yan tentang pengalamannya selama 6 bulan terakhir. Kami membawa kembali beberapa manusia pohon kali ini. Baidi dan Suang Yun sedang dalam perjalanan kembali bersama manusia pohon itu. Aku harus membawa orang untuk menjemput mereka nanti. Manusia pohon. Bahkan Shen Yan yang berpengetahuan luas hanya sesekali mendengar legenda tentang manusia pohon. Dia belum pernah melihat manusia pohon dengan matanya sendiri. Mereka hanya sekelompok orang yang hanya suka makan sayur dan tidak suka daging. Mereka tidak berbeda dengan binatang buas, tetapi mereka tidak memiliki bentuk binatang buas dan tidak dapat berubah. Sueling berpikir sejenak dan menambahkan, tetapi mereka mekar. Bunga, Sueling menunjuk rambutnya. Kepala mereka dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar. Shen Yan tidak dapat menahan tawa. Kedengarannya cukup menarik. Mereka pandai bercocok tanam. Setelah menetap di Rock City, mereka dapat mengurus ladang buah dan sayur. Mendengar ini, Shen Yan sedikit mengernyit. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Apa maksudmu? Sejak Huan-Huan pergi, hutan buah dan ladang sayur telah diserahkan kepada klan kayu dewa untuk dikelola. Jika kita gegabah mengganti orang yang bertanggung jawab sekarang, saya khawatir orang-orang dari klan kayu dewa akan merasa tidak puas. Sueling terkekeh dan tidak menanggapi orang-orang itu dengan serius. Klan kayu ilahi harus mendengarkan Huan-Huan.
Mereka harus melakukan apapun yang dia katakan. Itu memang benar di masa lalu, tapi belum tentu juga sekarang. Perkataan Shen Yan tidak jelas, tetapi Sueling segera mengerti apa maksudnya. Mungkinkah klan kayu suci ingin memberontak? Ini bukan untuk memberontak, tetapi Anda harus memahami bahwa kekuasaan adalah hal yang paling mudah membingungkan. Begitu Anda merasakannya, sulit untuk melepaskannya. Sueling mengerutkan kening. Baginya, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika klan kayu ilahi punya pikiran, selama dia ada di sekitar, mustahil bagi mereka untuk menyakiti Huan-Huan. Namun, dia kemudian meninggalkan Rock City dan tidak dapat tinggal di sini untuk melindungi Huan-Huan. Sueling hanya bisa bertanya pada Shen Yan. Saat aku tidak di rumah, tolong bantu jaga Huan-Huan. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia terluka. Jangan khawatir, aku akan melindunginya. Bab 668. Sebelum pergi, Sueling secara khusus menginstruksikan Yun Hui untuk mengawasi Huan-Huan dan tidak membiarkannya berlarian sendirian. Huan-Huan berdiri di samping dan mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku bukan anak kecil. Buat apa aku berlarian? Jangan khawatir. Aku hanya khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Ini rumahku. Bahaya apa yang bisa kuhadapi di rumah? Pergilah. Jika kau tidak segera pergi, matahari akan terbenam. Sueling tidak senang. Aku bahkan belum pergi, dan kau sudah mendesakku untuk pergi. Apa kau membenciku? Ya, aku membencimu karena kamu begitu tua dan cerewet. Sueling menerima serangan kritis. Huan-Huan berjinjit dan mencium bibirnya. Hati-hati di jalan. Pulanglah lebih awal. Sebelum dia bisa mundur, Sueling memeluknya erat dan mencium bibirnya dengan keras. Binatang-binatang di sekeliling bersorak dan tertawa. Huan-Huan mendorong Sueling dengan keras, memberi isyarat agar dia berhenti. Baru pada saat itulah dia dengan berat hati melepaskannya. Betapapun enggannya dia tidak bisa menghentikan mereka untuk berpisah. Bersikaplah baik dan tunggu kami kembali. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ketiga bersaudara itu juga berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan berlari ke arah Sueling terbang. Hampir 100 binatang serigala mengikuti dari belakang. Egi terbang dan berteriak nyaring ke arah ayahnya pergi. Kicauan, kicauan. Huan-Huan berdiri di gerbang kota dan melihat mereka pergi. Baru setelah sosok mereka menghilang dari pandangan, Huan-Huan mengalihkan pandangannya. Egi mendarat di bahunya. Egi bertanya, kapan ayah akan kembali? Akan memakan waktu setidaknya 2 bulan untuk bolak-balik. Saat itu umurku akan menginjak 1 tahun. Huan-Huan tersenyum. Ya, kalau ayahmu kembali tepat waktu, dia bisa datang ke acara ulang tahunmu. Dia bertanya kepada putri bungsunya apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya. Egi mengepakkan sayap kecilnya dan berteriak kegirangan, aku mau sesuatu yang berkilau. Benar saja, anak ini terobsesi dengan segala sesuatu yang bersinar. Suang Yin berdiri tegak di sampingnya dan menyaksikan interaksi antara ibu dan saudara perempuannya sambil tersenyum. Ketika mereka selesai mengobrol, dia bertanya, Bu, apakah kita akan kembali? Suang Yin berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan membawa Huan-Huan kembali. Yun Hui melebarkan sayapnya dan terbang di langit. Saat Suang Yin melihat sayap Yun Hui, tatapannya sedikit berubah. Mereka kembali ke rumah. Saat Huan-Huan tidak ada, Suang Yin menghentikan Yun Hui dan langsung ke intinya. Kamu seekor naga. Suang Yin segera bersemangat. Lalu apakah kamu kenal seseorang bernama Yu Tian? Dia dari ras yang sama denganmu. Tatapan mata Yun Hui melayang sejenak. Aku kenal Yu Tian. Di mana dia sekarang? Mati. Apa? Dia sudah mati. Suang Yin terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia seekor naga. Dia sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati? Meskipun naga kuat, mereka juga mati karena usia tua dan penyakit. Itu hal yang wajar. Ketika Huan-Huan kembali, dia melihat mata Suang Yin memeras seolah-olah dia baru saja menangis. Hatinya menegang, dan dia segera maju untuk bertanya, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Suang Yin berusaha untuk terlihat normal.
Aku baik-baik saja. Ada pasir di mataku, jadi mataku terasa sedikit tidak nyaman. Kau harus mencari alasan yang tepat untuk berbohong. Tidak ada angin di rumah ini. Bagaimana pasir bisa masuk ke matamu? Suang Yin berhenti berbicara. Melihat bahwa dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Huan hanya bisa berkompromi. Jika kamu tidak enak badan, kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah sebentar. Aku akan memanggilmu untuk makan malam. Setelah Suang Yin pergi, Huan bertanya pada Yun Hui. Apa yang baru saja kau bicarakan? Mengapa kau membuat Big Goody menangis? Yun Hui menjawab dengan serius, dia bertanya kepadaku tentang Yutian. Aku berkata bahwa Yutian telah meninggal, dan dia pun menangis. Jadi itulah yang terjadi. Saat makan malam-malam itu, Suang Yin masih dalam suasana hati yang buruk. Dia tampak tidak senang. Kematian Yutian pasti sangat memukulnya. Huan menatapnya dengan cemas. Bahkan Egi merasakan ada yang tidak beres dengan adiknya. Dia terbang di depan Suang Yin dan berkata dengan tegas, "Kakak, sentuh aku." Suang Yin mengelus bulunya. "Telur yang bagus. Ayah bilang bulu-buluku terasa sangat nyaman saat disentuh. Setelah menyentuh bulu-buluku, bukankah kamu merasa jauh lebih baik?" Suang Yin mengangkatnya. "Aku tidak sedih. Kakak, kamu bohong. Kamu hampir menangis. Kamu pasti sangat sedih." Suang Yin tidak ingin menangis, tetapi setelah mendengar kata-kata Egi, dia merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Mataku tidak enak badan. Nanti juga akan baik-baik saja." Setelah makan malam, Huan bangkit dan hendak membersihkan meja ketika Suang Yin menghentikannya. "Biar aku saja. Kamu lelah setelah seharian bekerja keras. Kembalilah dan beristirahat." Suang Yin membersihkan meja dan membawa mangkuk serta sumpit ke dapur untuk dicuci. Setelah beberapa saat, Huan mengikuti sambil membawa bangku kecil. Dia meletakkan bangku kecil di samping Suang Yin, mengangkat roknya, dan duduk di atasnya. Dari luar, Huan tampak lebih lembut dan mungil. Mereka yang tidak tahu lebih jauh akan mengira bahwa dia adalah saudara perempuan Suang Yin. Egi berbaring di pelukan Huan, matanya yang merah seukuran kacang kedelai bersinar. Huan mendongak ke arah putri sulungnya di depannya dan berkata dengan suara lembut, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Suang Yin menjawab sambil mencuci piring, "Iya. Kamu mungkin tidak percaya, tapi aku sebenarnya Yutian." Suang Yin berhenti sejenak dan menatap ibunya di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya. "Aku tahu kamu ingin menghiburku, tetapi kamu tidak bisa mengatakan kata-kata yang tidak realistis seperti itu untuk membodohiku. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Yun Hui yang berusia 3 tahun hendak masuk saat mendengar ini. Dia segera menarik kakinya dan berpura-pura tidak pernah ada di sini sebelum menyelinap pergi. Huan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya. "Aku benar-benar Yutian. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memanggil si hitam kecil untuk bersaksi. Kau bersekongkol dengan paman Yun Hui. Dia pasti akan mendengarkanmu. Setelah aku meninggal, jiwaku memasuki tubuh Yutian. Setelah itu, aku hidup sebagai Yutian selama beberapa waktu. Aku ingat pertama kali kau melihatnya, yaitu saat kau sedang melawan sekelompok iblis. Aku bergegas datang dan menyelamatkanmu. Kemudian, aku khawatir dengan luka-lukamu, jadi aku menyelinap ke kamp malam itu untuk merawatmu. Setelah kau pulih dari luka-lukamu, aku hendak pergi. Namun, aku tidak menyangka Sang Ye akan membawa pasukan iblis untuk menyergap perkemahan. Aku khawatir kau akan terluka, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali ke perkemahan dan menyelamatkanmu dari Sang Ye. Saat itulah aku menamparkan Sang Ye. Awalnya, Suang Yin hanya mengira ibunya sedang bercanda, tetapi apa yang dikatakan ibunya kemudian secara bertahap membuat Suang Yin menjadi serius. Penceritaan ibunya tentang hal-hal yang terjadi memang benar. Jika ibunya tidak ada hubungannya dengan Yutian, bagaimana dia tahu begitu banyak? Mungkinkah ibunya benar-benar Yutian? Bab 669. Suang Yin menekan keraguannya dan dengan tenang mencuci piring. Dia menyeka tangannya hingga bersih. "Bu, kembalilah dan istirahat. Aku akan bicara dengan Paman Yun Hui."
Huan tahu bahwa dia akan meminta konfirmasi kepada Yun Hui dan segera berkata, aku bisa pergi bersamamu. Kita akan bersaksi pada saat yang sama. Dengan begitu, kamu bisa menilai kebenaran dengan lebih baik. Tidak, istirahatlah dulu. Sikap Suang Yin tegas. Huan hanya bisa menundukkan kepalanya. Baiklah, aku tidur dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Ya, silakan. Suang Yin pergi untuk berbicara dengan Yun Hui sendirian. Huan menggendong Egi kembali ke kamar tidur di lantai atas. Sejak ia bertemu kembali dengan Bai Di dan yang lainnya, Huan hampir setiap malam ditemani seseorang, tetapi malam ini, ia hanya bisa berbaring di tempat tidur sendirian. Ia merasa tidak nyaman dengan kekosongan di sekelilingnya. Egi berguling di atas selimut. Ibu, peluk. Ya, aku akan memelukmu. Huan menariknya ke dalam pelukannya dan membelai bulunya dengan lembut. Ia berkata dengan lembut, Egi yang baik, tidurlah. Egi masih muda dan dapat tertidur dengan mudah. Tidak lama kemudian dia tertidur. Tubuhnya yang bulat bergelombang sedikit mengikuti irama napasnya. Melihat dia tertidur lelap, Huan tanpa sadar menutup matanya dan perlahan tertidur. Keesokan paginya, ketika Huan melihat Suang Yin, dia menyadari bahwa emosinya telah kembali normal. Dia pasti sudah mengonfirmasikan kepada Yun Hui bahwa apa yang dikatakan Huan tadi malam adalah benar. Ketika Huan sedang menyiapkan sarapan, Suang Yin membungkuk dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya ketika kamu melihatku setelah menjadi Yutian? Sejak ibunya pergi, dia selalu merindukan ibunya. Jika dia tahu bahwa Yutian adalah ibunya, keluarga mereka pasti sudah bersatu kembali sejak lama. Huan tersenyum tak berdaya. Aku ingin menceritakan semuanya padamu, tetapi aku tidak bisa. Kalau tidak apa? Huan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Itu semua sudah berlalu. Tidak perlu disebutkan lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa, Yutian, yang kamu kenal belum mati. Kamu tidak perlu bersedih. Itu sudah cukup. Setelah sarapan, Suang Yin menawarkan untuk mengantar ibunya ke kuil. Huan bingung. Mengapa kita pergi ke kuil tanpa alasan? Dulu kamu adalah dukun Gunung Batu. Sekarang Gunung Batu telah menjadi kota batu, kamu secara alami telah menjadi pendeta tinggi kota itu. Kuil di kota itu dibangun khusus untukmu. Kamu belum melihatnya, kan? Aku akan mengajakmu berkeliling dan membiarkanmu membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Baiklah, beri aku waktu sebentar. Aku akan berganti pakaian. Huan kembali ke kamarnya dan berganti pakaian panjang. Ia mengenakan pakaian luar berbahan sutra hiu yang pernah dijahit Sang Ye untuknya di masa lalu dan mengenakan topi berkerudung. Egi dan Yun Hui mengikuti mereka menuruni gunung. Mereka berempat tiba di pintu kuil. Ada dua penjaga berdiri di pintu. Ketika mereka melihat Suang Yin, mereka segera maju dan membungkuk. Yang mulia. Suang Yin melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka, lalu menuntun Huan dan Yun Hui ke dalam kuil. Ini adalah pertama kalinya Huan masuk ke kuil di Gunung Batu. Kuil itu dibangun sangat mirip kuil. Bagian dalamnya luas dan terang. Tanahnya ditutupi lempengan marmer halus, dan ada pilar-pilar batu besar yang diukir dengan totem binatang buas di sekelilingnya. Ada sebuah kolam di tengah aula. Daun teratai di kolam itu berwarna hijau zamrud, dan airnya mengalir lembut. Suang Yin menjelaskan, dulunya ini adalah kolam untuk bunga teratai kecil. Ketika ayah memilih lokasi untuk membangun kuil, ia membangunnya dengan kolam ini sebagai pusatnya. Ketika bunga teratai melihat kolam tempat ia dilahirkan, ia sangat senang untuk mencondongkan tubuhnya dan berinteraksi erat dengan daun-daun bunga teratai. Suang Yin berkata sambil berjalan, setelah kuil ini dibangun, kuil ini diserahkan kepada ayah kecil dan klan kayu ilahi untuk diurus. Awalnya, ayah ingin ayah kecil untuk sementara mengambil alih posisi pendeta tinggi, tetapi ayah kecil menolak. Oleh karena itu, posisi pendeta tinggi jatuh ke tangan Bibi Sue Hui. Jika ada yang tidak kamu mengerti di kemudian hari, kamu dapat bertanya kepada Bibi Sue Hui. Saat itu, Sue Ling diliputi kesedihan karena kehilangan cintanya dan tidak berminat mengelola kuil. Oleh karena itu, kuil diserahkan kepada klan kayu ilahi untuk dikelola.
Huan menghela napas. Sudah lama aku tidak bertemu Sue Hui. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Lantai pertama biasanya kosong. Kebanyakan dari mereka ada di lantai 2. Kurasa Bibi Sue Hui ada di lantai 2 sekarang. Ayo kita ke atas dan mencarinya. Dia pasti senang melihatmu kembali. Mereka berjalan maju melalui tangga spiral. Tangga ini dipoles dengan mineral khusus. Warnanya putih bersih seperti batu giok. Saat diinjak, akan terdengar bunyi seperti harpa. Nada setiap anak tangga berbeda-beda. Mereka berjalan mendekat. Irama di bawah kaki mereka tak berujung, seperti alunan musik yang lembut. Sangat menarik. Suang Yin berkata dengan sangat bangga, mineral ini disebut giok suara. Aku tidak sengaja menemukannya. Setelah aku membawanya pulang dan ayah kecil melihatnya, dia menggunakannya untuk membuat tangga di bawah kaki kita. Ayah kecil berkata bahwa jika kamu ada di sini dan dapat mendengar musik yang indah setiap hari, kamu pasti akan merasa senang. Huan menghela napas dengan tulus. Kalian benar-benar perhatian. Lantai kedua jauh lebih kecil daripada lantai pertama. Lantai ini dibagi menjadi beberapa ruangan untuk bekerja, beristirahat, dan menerima tamu. Ketika para hamba dewa melihat Suang Yin, mereka menundukkan kepala dan memberi salam padanya. Suang Yin bertanya di mana Sue Hui berada. Nona Sue Hui sedang beristirahat. Jika Yang Mulia sedang terburu-buru, kami dapat menyampaikan pesan ini. Sebelum hamba dewa itu selesai berbicara, Suang Yin memotongnya. Tidak perlu merepotkanmu. Kami akan mencarinya sendiri. Tetapi, pelayan dewa itu tampak agak khawatir, tetapi Suang Yin tidak peduli. Dia menuntun Huan dan Yun Hui ke kamar tidur. Tidak ada kunci di dunia ini. Suang Yin mengangkat tangannya untuk mengetuk, tetapi pintunya terbuka. Di kamar tidur, Sue Hui sedang duduk di atas seorang pria kekar. Mereka berdua telanjang dan melakukan semacam latihan. Huan segera menarik kembali Suang Yin dan Yun Hui. Anak-anak tidak boleh menonton hal-hal seperti itu. Mata kalian bisa perih. Suang Yin dan Yun Hui tidak berbicara, tetapi mereka berdua berpikir dalam benak mereka bahwa mereka bukan anak-anak. Di kamar tidur, Sue Hui mendengar suara di luar pintu. Dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata dengan suara yang menawan, Suang Yin, apakah itu kamu? Suang Yin menjawab, ya. Tunggu sebentar, aku akan segera selesai. Tak lama kemudian, latihan di dalam pun berakhir. Sue Hui pun membuka mulutnya dan berkata bahwa pengunjung di luar boleh masuk. Suang Yin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Sue Hui sedang duduk di tempat tidur. Dia mengenakan gaun sutra tipis. Tali pengikatnya melorot ke bawah lengannya, memperlihatkan tubuhnya yang menawan dan sebagian besar kulitnya berwarna madu. Pria yang baru saja diciumnya sudah berpakaian. Keduanya berciuman. Sue Hui berkata, tunggu aku di luar. Pria itu dengan enggan pergi. Ketika dia melewati Huan, aliran udara mengangkat sudut kerudung sutra salju, memperlihatkan separuh wajah Huan. Sue Hui kebetulan melihatnya. Dia langsung tampak ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bab 670. Suang Yin masih memikirkan bagaimana menjelaskan kembalinya Huan ketika Sue Hui melihat wajah Huan. Kalau begitu, Suang Yin mungkin bisa menjelaskan semuanya dengan cara yang paling langsung. Ibu tidak meninggal. Dia kembali. Sue Hui berdiri dan menatap wanita di depannya dengan mata terbelalak. Apakah kamu benar-benar Huan? Tanyanya tak percaya. Sekarang hanya ada 5 orang di ruangan itu. Mereka semua berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena itu, Huan perlahan-lahan melepaskan topinya yang terselubung, memperlihatkan seluruh wajahnya. Dia tersenyum. Ini aku. Kulitnya yang seputih salju membuatnya tampak seperti diselimuti cahaya putih yang lembut. Fitur wajahnya sangat indah dan sempurna. Bahkan Sue Hui, yang juga seorang wanita, harus mengakui bahwa dia cantik. Sue Hui menatapnya lama sekali dan berkata dengan linglung, setelah lebih dari 10 tahun, penampilanmu masih sama. Kamu sama sekali tidak berubah. Bahkan tahun-tahun yang kejam tidak dapat meninggalkan bekas di wajahnya. Dia begitu cantiknya hingga membuat orang iri. Saat Sue Hui mengamati Huan
Huan pun mengamatinya. Sue Hui adalah wanita cantik yang langka. Sekarang setelah waktu berlalu, dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Dia seperti buah persik matang yang memancarkan aroma manis yang menggoda. Huan tersenyum dan berkata, kamu menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Sue Hui dengan santai menarik tali pengikatnya dan menertawakan dirinya sendiri. Tidak ada wanita yang bisa disebut cantik di hadapanmu. Sebelum Huan sempat berbicara, Sue Hui buru-buru bertanya, bukankah mereka bilang kau sudah mati? Kenapa kau? Prosesnya terlalu rumit dan aneh. Beberapa detail tidak dapat diceritakan kepada orang luar, jadi Huan berbohong. Sebenarnya aku tidak pernah mati. Aku tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Ketika aku bangun, aku dikirim ke benua fajar melalui banyak kebetulan. Kemudian, Bai Di dan yang lainnya menemukanku, jadi keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Suara Sue Hui sedikit samar. Begitu ya, apa kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja. Suasana hati Sue Hui tampak kacau. Dia ingin mencari baju luar untuk dipakai, tetapi dia malah mengeluarkan sebuah gaun. Dia harus memasukkan kembali gaun itu. Alisnya yang ramping berkerut. Duduklah di ruang tamu sebentar. Aku akan mencarimu setelah aku berganti pakaian. Kemunculan tiba-tiba seseorang yang seharusnya sudah meninggal pasti membuatnya sangat terkejut. Butuh waktu baginya untuk menerimanya. Huan menjawab, ya. Dia dan Suang Yin meninggalkan kamar tidur. Pintunya tertutup, dan suara langkah kaki di luar menghilang. Sue Hui akhirnya tidak bisa mengendalikan kecemasannya. Dia meraih bantal dan melemparkannya ke dinding. Apa maksudmu kau kembali? Mengapa kau harus merampas semua milikku sekarang? Mata Sue Hui merah, rambutnya acak-acakan, dan ekspresinya garang. Namun tak lama kemudian, dia sadar kembali dan mengangkat tangannya hendak menamparkan dirinya sendiri. Benda-benda ini pada awalnya milik Huan. Aku hanya menjaga mereka untuk sementara waktu. Sekarang dia sudah kembali, sudah sepantasnya aku mengembalikan semuanya padanya. Terlebih lagi, Huan memiliki benih kayu ilahi. Dia dipilih oleh kayu ilahi. Sue Hui mengulang kata-kata ini berkali-kali di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ekspresi garang di wajahnya perlahan memudar, dan wajah cantiknya pun menjadi pucat. Dia berdiri dan berjalan ke cermin. Cermin itu terbuat dari kristal hitam. Cermin itu tidak cukup besar untuk memantulkan seluruh wajahnya. Sue Hui menatap dirinya di cermin dan diam-diam menegur dirinya sendiri. Jangan serakah. Tak satu pun dari ini milikmu. Bahkan jika kau memaksanya, kau tak akan bisa memilikinya. Karena kayu ilahi tidak memilihmu. Perabotan di ruang penerima tamu relatif sederhana. Ada meja panjang dan beberapa bangku. Ada juga beberapa bunga dan tanaman sebagai dekorasi. Egi memantul di atas meja seperti bola pinball berwarna kuning cerah. Ketika Sue Hui mendorong pintu dan masuk, Egi segera berhenti bermain dan merangkak ke pelukan ibunya. Meskipun Egi cepat, Sue Hui menyadari kehadirannya dan bertanya sambil tersenyum, apakah burung itu anak bungsumu? Ya, dia putriku dengan Sue Ling. Namanya Egi. Huan meletakkan Egi di atas meja, memberi isyarat agar dia menyapa Sue Hui. Egi memutar badannya yang bulat dan memanggilnya dengan enggan. Sue Hui tampaknya tidak menyadari penolakan Egi terhadapnya. Dia tersenyum dan berkata, anak ini sangat imut. Dia pasti akan menjadi wanita cantik saat dia dewasa. Egi berbalik dan kembali memeluk ibunya. Kali ini, dia menolak untuk keluar lagi. Huan tidak punya pilihan selain tersenyum meminta maaf pada Sue Hui. Anak ini agak pemalu. Tidak apa-apa, semuanya akan membaik setelah kita bertemu beberapa kali lagi dan saling mengenal. Tatapan Sue Hui menyapu Huan. Aku benar-benar iri padamu. Kamu tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi kamu juga memiliki begitu banyak anak yang patuh dan bijaksana. Tidak seperti aku belum melahirkan. Kemampuan reproduksi klan kayu ilahi sangat lemah sejak awal. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah kehilangan perlindungan kayu ilahi, seluruh klan kayu ilahi hampir menjadi steril. Ketika kota kayu ilahi dihancurkan, Qian Ye adalah satu-satunya anak yang tersisa di klan kayu ilahi. Sekarang Qian Ye telah dewasa,
tidak ada lagi anak-anak di seluruh klan kayu ilahi. Selama bertahun-tahun, Sue Hui telah mencoba segalanya tetapi tidak bisa hamil. Dia melihat Egi dalam pelukan Huan-Huan dan tidak bisa menahan rasa iri padanya. Sue Hui teringat sesuatu dan tiba-tiba bertanya, "Ku dengar kau pernah memberi resep obat pada suku Yu di masa lalu dan membantu mereka mengobati kemandulan mereka. Bisakah kau membantu klan kayu ilahi kami memikirkan cara?" Huan-Huan berkata dengan hati-hati, "Situasi suku bulu berbeda dari klan kayu ilahi Anda. Saya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Mungkin bisa diobati, tetapi mungkin juga tidak. Sulit untuk mengatakannya." Sue Hui sangat gembira. "Tidak apa-apa asalkan ada harapan. Aku serahkan semuanya padamu." Dia sekarang bermimpi memiliki anak sendiri. Selama Huan-Huan bisa membantunya mewujudkan keinginan ini, dia akan melakukan apa saja. Huan-Huan melambaikan tangannya. "Saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak." Melihat betapa bahagianya Sue Hui, Huan-Huan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, masalah ini mungkin tidak akan berhasil. Sebaiknya kamu tidak terlalu berharap, atau kamu hanya akan semakin kecewa. Sue Hui sedikit tenang, tetapi dia masih berkata, "Aku percaya padamu. Dengan keterampilan medismu, kamu mungkin dapat membantu kami meningkatkan angka kelahiran." Huan-Huan merasa sakit kepala. "Saya hanya bisa berjanji untuk mencoba. Saya tidak bisa menjanjikan keberhasilan." Sue Hui ingin mengatakan sesuatu lainnya, tetapi Suang Yin memotongnya. "Karena ibuku sudah berjanji padamu, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau dia tidak berhasil, aku harap kamu tidak akan membencinya di masa depan." Suang Yin telah berada di kamp militer selama hampir bertahun-tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah mengembangkan kebiasaan menjaga ketertiban. Ia berbicara dan melakukan sesuatu dengan aura seorang atasan, sehingga mustahil untuk membantahnya.